Hai, ketemu lagi dengan Asup. Kali ini dengan SPSS Tips bagaimana cara melakukan record dan scoring pada Optimum Performance Test. Jangan lupa dilihat juga video-video saya yang lainnya di channel YouTube. Ada beberapa yang berkaitan dengan yang akan kita lakukan. Oke, kalau kita melakukan pengolahan data dengan berbentuk tes optimum atau contoh yang paling umum adalah berbentuk eh, pilihan ganda, misalkan datanya seperti ini. Kita ada punya contohnya 25 item di dalam datanya. Kemudian ada kunci jawaban untuk nomor satu, B, C, dan seterusnya. Di sini ada 200 orang partisipan. Ini dia. Kemudian kalau dilihat juga ada beberapa orang yang tidak menjawab pada soal tertentu. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan untuk mengetahui berapakah skor dari setiap orang, setiap partisipan yang ada di dalam datanya? Sebelum kita melakukan skor berapa yang didapat oleh tiap orang tersebut, kita perlu melakukan record dulu, mengubah jawaban dari individu menjadi benar atau salah berdasarkan kunci jawaban. Oke, jadi yang akan kita lakukan dalam hal ini record dahulu sebelum melakukan scoringnya. Sebetulnya ada sejumlah software yang bisa langsung mengolahkan hasilnya secara cepat, tapi kita akan menggunakan program SPSS. Kita akan melakukan record dahulu sebelum melakukan scoring. Oke, kita akan melakukan copy paste dari data yang ada, bisa dari orangnya atau dari orang pertama, item pertama, tapi kita dari orang saja, ada nomor partisipannya kita masukkan, kita blok sampai orang terakhir. Ctrl C, copy, Alt Tab, kemudian saya sediakan program SPSS, tinggal paste di sini. Agak lama sedikit karena datanya agak besar. Oke, ini adalah nomor partisipan, ini item ke-1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kita perlu melakukan defining variabelnya dulu supaya memudahkan kita mengetahui item mana nomor berapa. Ini variabel pertama adalah nomor partisipan. Kemudian untuk ini item 1, item 2, dan seterusnya. Nah, kalau kita mengetikkan satu persatu mungkin jadinya agak lama karena jumlahnya lumayan banyak. Jadi biasanya yang akan saya lakukan adalah dengan menggunakan SPSS sebagai pengolah datanya, tapi disupport dengan SPSS dengan Excel, sorry. Jadi yang akan saya lakukan adalah saya menuliskan item 1, lalu di pojok kanan bawah tinggal saya drag, saya butuh 25 item. Iya, ini dia. Ctrl C copy, Ctrl C, lalu di SPSS klik kanan, paste. Oke, selesai. String. Oke, yang berikutnya saya akan lakukan adalah ini supaya lebih kelihatan item berapanya, saya blok, saya lebarkan sedikit. Iya, oke. Yang berikutnya dilakukan adalah mengcoding eh, item 1 itu kunci jawabannya apa, lalu dalam hal ini apakah jawabannya tersebut benar atau salah. Sebelum kita melakukan recording, ada baiknya kita melakukan pengelompokan dulu. Item berapa sajakah yang kunci jawabannya A, yang kunci jawabannya B, dan seterusnya. Di sini ada 4 pilihan jawaban A, B, C, D. Saya akan lakukan modifikasi dulu manajemen data supaya lebih memudahkan untuk dilihat. Saya klikkan blok, copy, saya buatkan di sheet baru supaya memudahkan. Lalu saya akan melakukan klik kanan, paste spesial. Tadi kan bentuknya horizontal, saya mau buat menjadi vertikal dengan transpose. Oke. Ya, ini adalah kunci jawabannya, item 1, B, dan seterusnya. Tapi ini masih akan sedikit menyulitkan dikarenakan
perlu modifikasi supaya berurutan yang kunci jawabannya A itu berapa saja. Maka saya akan melakukan yaitu sorting. Saya akan melakukan data, lalu di sini ada sort berdasarkan kolom A, urutannya A sampai Z, jadi biar A duluan, B, C, dan terakhir D. Oke, ini dia jawabannya. Untuk A ada 4 item, untuk B ada sekian item, dan seterusnya gitu ya. Kita akan cobakan untuk merecord satu persatu. Oke, menunya ada di transform record into same variable. Saya akan masukkan itemnya untuk A 8, 14, 18, 20, 8, 14, 18, 20, 14, kemudian 18, 20. Oke, old and new values. Kalau jawabnya A, maka dalam hal ini dia akan dikatakan benar. Benar kesepakatannya biasanya menggunakan angka 1 sebagai benar, 0 yang salah. Nah, dalam hal ini perlu dilihat lagi bagaimana ketentuan pada orang-orang yang tidak menjawab pada item. Apakah dianggap tidak diskor atau dianggap salah. Kalau misalkan dianggap salah, maka dalam hal ini kita harus mengatakan bahwa semua yang dalam hal ini menjawab selain A itu salah. Jadi ini namanya all other values, itu new value-nya adalah 0. Mau jawabnya B, mau jawabnya C, mau jawabnya D, mau tidak jawab dianggap salah. Jadi A1 yang lainnya 0. Continue. Oke. Kita lihat perubahannya pada item yang kunci jawabannya A, yaitu item 8, 14. 8, 14, dan seterusnya. Sini dia, sudah berubah ya. Jadi, untuk item-item dengan yang tadi kita assign untuk jawaban A, itu sudah berubah menjadi 1 dan 0. Lalu kita lakukan untuk pilihan jawaban yang berikutnya, pilihan jawaban B, 169. Transform record into same variable. Dia akan menyimpan perintah sebelumnya. Kita bisa pilih lagi item mana saja yang akan diganti. Ini kita keluarkan dahulu. Kemudian tadi itemnya 169, 169, 15, 16, 17, 15, 16, 17, 23. Oke, jangan langsung oke karena all any values-nya belum diubah. Jadi dalam hal ini kunci jawabannya adalah B. Tinggal diklik di sini. Kalau jawabannya B, ini perlu diperhatikan bahwa dalam SPSS huruf besar huruf kecil dianggap hal yang berbeda. Jadi kalau entry-nya huruf besar, maka tulisnya juga huruf besar. Tapi kalau entry-nya gabungan huruf besar huruf kecil, itu terserah mau disamakan dahulu menjadi besar atau kecil atau dikerjakan 2 kali. Lalu jangan lupa klik change, continue, oke. Oke, sudah berubah lebih banyak. Kemudian pilihan jawaban yang C, iya, C lebih banyak sepertinya. 2, 3. Ini kalau kita melakukan pengulangan perintah ada di dialog recall, lebih memudahkan record into same variable. Kita pilih lagi variabelnya yang mana saja yang seharusnya kunci jawabannya C adalah 2, 3, 2, 3, 11, 13. 21, 22, 23, 21, 22, 24, 25. 21, 22, 24, 25. Alt any values jangan lupa. Pilihan B kita ganti dengan C. Change, continue, oke.
Kemudian pilihan yang jawabannya D adalah ini. Kita ulangi lagi. Tail of record, record into same variable, Ctrl A, kembalikan ke field variable 457 457, kemudian 10 12 19 10 12 19. Alt and new values, jangan lupa ini kunci jawabannya delta. Change. Oke. Ya, semua sudah berubah menjadi 1-0, baik yang menjawabnya salah atau tidak sesuai kunci jawaban, dan juga yang tidak menjawab di coding menjadi 0. Sekarang kita akan melakukan penghitungan jumlah benar. Oh, item 25 belum terlewat. Apakah item 25 ini kunci jawabannya C? Kita lihat di sini. Oh iya, terlewat. Jadi, sebelum kita coba melakukan pengolahan data lebih jauh, coba lakukan check and recheck. Jadi item 25, kunci jawabannya C, ternyata belum tercoding. Maka kita lakukan pengulangan kembali untuk record item yang terakhir, item 25. Di paling bawah, 25, kunci jawabannya adalah C. Nah, ini kenapa kalau misalkan kita harus teliti, karena kalau tidak teliti, kalau memang tidak fatal, tidak perlu mengulang dari awal. Kemudian dipastikan bahwa kita sudah memasukkan item yang benar yang sesuai dengan kunci jawaban yang seharusnya. Continue. Oke. Ya, sudah menjadi 1-0. Sekarang kita akan menghitung berapa dari 25 item ini setiap orang menjawab benar berapa. Kita dengan memasukkan fitur compute variable, transform compute variable. Saya akan membuat, misalkan ini adalah skor. Kemudian saya akan masukkan satu persatu. Kira-kira bisa nggak ya? Oh, di video saya sebelumnya, saya pernah membuatkan tutorial bagaimana membuat perhitungan pada item yang jumlahnya banyak. Mungkin akan capek kalau kita melakukan manual satu-satu dimasukkan ke dalam field numeric expression-nya, karena cenderung nanti akan terlewat atau mungkin juga akan salah. Saya akan cobakan cara dengan yang lebih cepat, yaitu dengan menggunakan bantuan program Notepad. Saya blok nama-nama item yang akan saya jumlahkan, Ctrl C untuk copy, kemudian saya buka Notepad, kemudian saya masukkan tanda tambah di setiap akhir item, tanda tambah, ya. Mirip dengan naik sepeda, semakin sering kita menggunakan SPSS akan semakin lancar. Jadi, betul kata orang tua, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, karena nanti makin lama kita makin mudah untuk menjalankan apa yang awalnya kita lakukan secara sulit. Ya, item yang paling terakhir tidak bisa diberikan tanda tambah. Ctrl A, select all, Ctrl C, copy, kemudian transform compute variable. Target variable adalah skor. Misalkan kita ketikkan numeric expression-nya adalah yang tadi kita copy paste dari Notepad. Oke. Waduh, kok ada masalah apa ya ini sehingga tidak bisa dilakukan? One of the operand arithmetic expression is other than numeric variable. Oh, variabel yang kita jumlahkan karena kita mau menjumlahkan harusnya berupa angka. Jadi ini tidak bisa dilakukan karena dalam hal ini masih bukan numerik. Jadi ini harus kita ganti menjadi numerik baru bisa dijumlahkan. Kalau string karena tidak dianggap sebagai angka. Saya akan gunakan menu copy paste aja biar lebih cepat bahwa untuk item itu adalah numerik. Kita ulangi lagi. Compute variable ini adalah skor.
lalu tadi kita sudah copy paste. Salah, belum, masih hilang tadi numerik yang saya copy dari notepad. Ctrl A, Ctrl C, lalu Ctrl V, paste di sini. Oke, sudah berhasil. Nanti akan ada kolom baru di paling kanan, yaitu skor total. Oke, sudah kita punya skor total dari 25 item yang ada di dalam pengukuran. Oke, sampai ketemu lagi di tutorial SPSS yang lainnya.